Halo sahabat biologi, kali ini kita akan mempelajari mengenai materi sistem sirkulasi pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Kalian bisa melihat tujuan pembelajarannya itu melalui slide ya. Nah, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas nanti. Baik, sekarang kita akan mulai ke topik kita yang pertama, yaitu mengenai komponen darah. Nah, darah tersusun atas kombinasi antara plasma darah dan juga sel-sel darah. Adapun sel-sel darah yang dimaksud yaitu yang pertama adalah sel darah merah atau juga disebut dengan eritrosit, yang kedua trombosit, dan yang ketiga adalah sel darah putih. Oke, jadi kita akan bahas mengenai komponen darah ini lebih lanjut satu persatu. Baik, yang pertama yaitu mengenai plasma darah. Nah, plasma darah merupakan komponen dari darah yang berbentuk cairan plasma yang berwarna kuning yang mengisi sekitar 55% dari volume total darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di mana plasma darah ini tersusun atas air yaitu sekitar 90%, tersusun atas protein plasma, antibodi, zat makanan dan mineral, dan juga sisa-sisa metabolisme. Baik, selanjutnya yaitu mengenai sel-sel darah, di mana sel-sel darah ini mengisi sekitar 45% dari volume total darah. Nah, jadi sel darah yang pertama itu adalah eritrosit atau juga disebut dengan sel darah merah. Nah, sel darah merah ini adalah sel darah yang berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah. Nah, sel darah merah ini berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan atau bikonkav di bagian tengahnya. Nah, salah satu keunikan dari sel darah merah ini adalah dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Oke, jadi untuk yang kedua yaitu trombosit. Nah, jadi trombosit ini sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang berukuran kecil. Jadi fungsi trombosit ini sangat penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi ketika tubuh kita terluka. Nah, tepatnya trombosit ini akan membentuk sumbatan bersama dengan benang fibrin yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Oke, jadi sel darah yang terakhir yaitu leukosit atau juga disebut dengan sel darah putih. Nah, leukosit atau sel darah putih ini adalah sel darah yang bentuknya dapat berubah-ubah, memiliki inti, dan juga tidak mengandung warna atau warnanya itu bening. Nah, adapun fungsi dari leukosit ini adalah untuk melindungi tubuh dari benda asing dan juga melawan penyakit. Nah, leukosit ini dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa, di mana leukosit ini berdasarkan granula plasmanya dapat dibagi menjadi dua, ada leukosit granulosit dan juga ada leukosit agranulosit. Nah, baik, jadi ini merupakan leukosit granulosit. Nah, leukosit granulosit ini adalah leukosit yang plasmanya itu tidak bergranula. Adapun contoh dari leukosit granulosit ada neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Nah, kalian bisa lihat perbedaan antara ketiga leukosit granulosit ini pada slide. Selanjutnya yaitu leukosit agranulosit. Leukosit agranulosit yaitu merupakan leukosit yang plasmanya itu tidak bergranula. Nah, contohnya itu ada monosit dan juga limfosit. Nah, kalian bisa lihat di slide mengenai perbedaan antara monosit, limfosit B, dan juga limfosit T pada slide. Baik, untuk topik kita yang kedua yaitu mengenai organ dari sistem sirkulasi. Adapun organ yang pertama adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, pembuluh darah ini ada tiga. Yang pertama itu adalah arteri. Nah, arteri ini adalah pembuluh darah yang menghantarkan darah keluar dari jantung.
Nah, arteri terbesar itu disebut dengan aorta. Yang kedua itu adalah vena. Vena ini juga disebut dengan pembuluh balik. Nah, pembuluh darah vena ini berfungsi untuk menghantarkan darah balik menuju ke jantung. Adapun vena terbesar itu disebut dengan vena cava. Dan yang ketiga itu adalah kapiler. Nah, kapiler adalah pembuluh darah yang tipis dan juga berpori yang memiliki fungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut oleh darah. Nah, arteri yang terhubung dari kapiler itu disebut dengan arteriol dan vena yang terhubung dengan kapiler disebut dengan venula. Nah, bisa kalian lihat berikut merupakan perbedaan antara pembuluh nadi atau pembuluh arteri dan juga pembuluh balik atau vena. Baik, organ sistem sirkulasi yang kedua itu adalah jantung. Jantung merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini dilengkapi dengan 4 ruangan. Adapun ruangan yang pertama itu disebut dengan serambi kanan atau atrium dexter yang memiliki fungsi untuk menerima darah yang kaya akan CO2 dari seluruh tubuh. Yang kedua itu adalah serambi kiri atau atrium sinister yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan O2 dari paru-paru. Yang ketiga itu adalah bilik kanan atau ventricle dexter yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan CO2 menuju ke paru-paru. Dan yang terakhir adalah bilik kiri atau ventricle sinister yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan O2 menuju ke seluruh tubuh. Nah, baik, selanjutnya selain ruangan jantung, jadi jantung juga memiliki katup jantung yang berfungsi untuk menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi ke ruangan sebelumnya. Nah, selain katup jantung, jantung juga memiliki pembuluh darah terusan yang berfungsi untuk membantu dalam proses peredaran darah. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia itu ada 2. Yang pertama adalah sistem peredaran darah sistematis atau sistem peredaran darah besar, dan yang kedua adalah sistem peredaran darah pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah besar ini dimulai ketika darah yang kaya akan oksigen ini masuk melalui vena pulmonalis itu menuju ke atrium kiri. Nah, ketika atrium kiri ini berkontraksi, maka darah akan mengalir menuju ventrikel kiri. Nah, di ventrikel kiri ini, darah akan dipompa menuju ke seluruh tubuh itu melalui aorta. Nah, di aorta ini, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui vena cava, baik itu vena cava superior maupun vena cava inferior. Nah, darah yang kaya akan oksigen ini dialirkan ke seluruh tubuh melalui vena cava. Selanjutnya, peredaran darah kecil itu dimulai dari darah yang dari vena cava itu akan dialirkan menuju ke atrium kanan. Nah, ketika atrium kanan ini berkontraksi, maka darah akan mengalir menuju ke ventrikel kanan. Nah, di ventrikel kanan ini, darah akan dipompa keluar menuju ke paru-paru. Nah, darah yang kaya akan CO2 ini akan dialirkan menuju ke paru-paru untuk nanti akan ditukarkan dengan darah yang kaya akan oksigen. Nah, ketika darah yang kaya oksigen ini sudah ditukarkan, maka darah yang kaya oksigen ini akan dialirkan lagi ke seluruh tubuh melalui siklus yang pertama. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, kalian bisa mencermati gambar pada slide berikut. Selanjutnya, untuk topik kita yang keempat, yaitu mengenai penyakit dari sistem sirkulasi. Kalian dapat lihat pada slide mengenai gangguan pada darah, gangguan pada pembuluh darah, dan juga gangguan pada jantung. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai sistem sirkulasi pada manusia, silahkan kalian menjawab pertanyaan berikut dengan benar ya. Baik,
Baik, sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa.